Pemirsa, pemotongan dana transfer ke daerah kembali memanaskan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Belasan gubernur bersatu mendatangi kantor Kementerian Keuangan untuk memprotes pemangkasan anggaran ini hingga ratusan triliun rupiah pada 2026. Langkah pemerintah pusat ini pun dianggap mengancam pembangunan daerah dan menggerus semangat otonomi. Namun di saat yang sama, pemerintah pusat juga berdalih banyak dana transfer yang tidak tepat sasaran, bahkan diselewengkan. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 8 Oktober 2025 dengan tema Arah Pemangkasan Dana Daerah. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Indra Maulana. Selamat pagi, Mas Indra. Selamat pagi, Febrian. Mas Indra, ini kita pagi-pagi sudah diberitakan, tadi ada sejumlah gubernur yang datang memprotes terkait dengan TKD yang dipotong untuk tahun 2026. Nah, ini apakah bentuk dari protes ini, karena kan selama ini kan TKD itu kan roh dari desentralisasi ya, Mas Indra, ya? Itu bagaimana seperti itu? Ya, kalau kita melihat kemarin ya, ada 18 gubernur ya. Kalau kita lihat provinsi kita, ini berarti kurang lebih setengahnya. Setengahnya, cukup signifikan. Cukup signifikan. Kita melihat, editorial melihat bahwa pemangkasan yang sudah dilakukan sejak awal 2025 itu, yang nilainya waktu itu pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah atau TKD itu 50 triliun, itu sudah mulai muncul kegusaran dari para kepala daerah. Masih gusar, gelisah, ini kok dipotong anggarannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kegusaran ini bergeser menjadi kegeraman. Akhirnya datanglah ke kantor Menteri Keuangan begitu kan untuk mempertanyakan, karena pemotongannya fantastis, benar kata Febrian tadi di pembukaan. Ada sekitar 650 triliun yang dana transfer ke daerah yang dipangkas oleh pemerintah pusat ke daerah begitu. Jadi, nilainya sangat fantastis. Dari gusar menjadi geram. Betul sekali juga apa yang tadi sempat disampaikan Febrian, bahwa sebenarnya transfer pusat ke daerah ini, dana transfer pusat ke daerah ini, inilah semangat sebenarnya roh dari konsep desentralisasi. Sepasca reformasi, kita akan memperlakukan atau menyepakati menggunakan sistem desentralisasi. Jadi tidak centralized, tidak sentralisasi lagi semuanya diatur pusat. Tapi daerah memiliki kewenangan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya, memajukan, menyejahterakan daerahnya masing-masing. Karena apa? Kalau sentralisasi itu konsepnya pukul rata. Antara daerah yang satu dan daerah yang lain dipukul rata aja. Nah, ini daerah kan punya keunikan masing-masing. Daerah punya kebutuhannya masing-masing. Semangat awalnya di situ dulu tuh. Lalu kemudian juga ada, kemudian setelah otonomi daerah secara politik berjalan, maka tentu saja rohnya adalah keuangan. Bagaimana membantu pemerintahan daerah agar bisa mengelola dan memajukan masyarakat di daerahnya masing-masing. Karena itulah ada namanya transfer ke daerah, dana transfer ke daerah atau TKD. Nah, ketika sekarang itu dipotong dan apalagi pemotongan atau pemangkasannya itu sangat fantastis, kegeraman itu menjadi muncul begitu kan. Sekarang kita coba lihat awalnya bagaimana ini kemudian harus dilakukan. Ada alasan yang disebutkan seperti di pembukaan editorial, nanti kita akan mendengar bersama-sama ya, melihat bersama-sama, bahwa ada ruang fiskal yang sangat sempit di pemerintah pusat dengan segala programnya yang memang membutuhkan dana segar tentu saja. Nah, ketika dilakukan pemangkasan, mungkin itu bisa dimaklumi karena perlu ada efisiensi anggaran. Jadi penggunaan anggaran yang tepat. Tapi ketika pemotongannya sangat fantastis, ini yang menjadi harus dikomunikasikan jauh lebih baik. Apalagi kemudian para kepala daerah ini diduga melihat dana yang ditarik kembali ke pusat, artinya pemangkasan itu kan dana ditarik kembali ke pusat nih, pengelolaannya digunakan untuk program pusat pemerintah. Memang seperti contohnya misalnya ya, makan bergizi gratis itu kan sampai ke seluruh daerah tentu saja, tapi dikelola oleh pusat begitu. Nah, inilah yang kemudian, oh ini mau sentralisasi kan, pertanyaan gitu. Apakah ini resentralisasi? Kalau ini resentralisasi, tentu bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah, semangat otonomi daerah. Ada juga undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah, Undang-Undang 1 2022, yang di situ memerintahkan agar pusat memberikan dana transfer ke daerah untuk pembangunan daerah. Protes atau kegeraman dari para kepala daerah dalam hal ini gubernur adalah ketika pemangkasan itu luar biasa signifikan, maka ada program-program prioritas yang akan terbengkalai atau terganggu.
Dari mulai kesehatan, pelayanan publik tadi disebutkan juga dalam berita yang dibaca Febrian ya, pendidikan, infrastruktur. Nah, inilah yang kemudian dipertanyakan. Kita juga mengangkat dengan judul arah pemangkasan dana daerah. Ini arahnya apa nih Pak Menteri Keuangan begitu. Tapi di sisi lain nanti kita ulas lebih lanjut juga. Ada kritik bahwa selama ini ketika nggak dipangkas, kayaknya infrastruktur juga bermasalah kok ya. Kurang terserap juga ya APBD-nya seperti itu. Iya. APBD-nya pun tidak 100% terserap. Selalu ada sisa. Bahkan ada kasus yang dulu juga cukup heboh dimunculkan begitu ya. Ternyata dana-dana ini ditabung oleh pemerintah daerah. Dugaannya bunganya akan diambil. Nah, ini yang menjadi bahasan kita secara lebih lengkap. Arah pemangkasan dana daerah ini seperti apa. Baik, kita akan bahas juga Mas Indra selengkapnya pemirsa dalam editorial Media Indonesia berikut ini. Arah pemangkasan dana daerah. Tantangan fiskal tidak hanya terjadi di pusat. Imbas anggaran yang seret kini kian dirasakan daerah. Mereka yang selama ini menggantungkan harapan pada dana transfer dari pusat sangat menderita oleh kebijakan pemangkasan dana transfer daerah. Maka kantor Kementerian Keuangan pun digeruduk oleh sejumlah gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI. Ada 18 gubernur yang hadir langsung di situ dan 15 orang lainnya yang mewakili provinsi mereka masing-masing. Mereka mendatangi Purbaya Yudi Sadewa yang belum genap sebulan jadi Menteri Keuangan. Para gubernur itu menggugat langkah pemerintah yang kembali memotong dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Kata para gubernur itu, pembangunan daerah akan jadi korban dari kebijakan pusat. Kegusaran para kepala daerah itu sejatinya sudah terjadi sejak awal 2025 saat pusat memangkas TKD sekitar 50 triliun rupiah. Kegusaran pun memuncak saat pusat justru makin memangkas anggaran TKD pada 2026. Nilai yang dipangkas pun fantastis, hampir 650 triliun rupiah. Wajar jika kegusaran para gubernur itu berubah menjadi kemarahan. Dana segar tiap tahun yang selama ini menjadi roh dari konsep desentralisasi pemerintahan raib dari kocek mereka. Daerah penghasil sumber daya alam SDA jelas yang mengaku paling dirugikan. Dana bagi hasil dari hasil bumi mereka berkurang drastis gara-gara pemotongan TKD itu. Daerah yang SDA-nya pas-pasan pun ikut merasa dirugikan karena pembangunan daerah mereka selama ini teramat bergantung pada kucuran dana dari pusat. Para gubernur itu mendalilkan Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD) sebagai dasar gugatan. Undang-undang itu memerintahkan TKD disalurkan ke daerah untuk membiayai urusan pemerintahan daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Singkatnya, para gubernur itu menggugat hak rakyat yang mereka pimpin di daerah. Tak ada yang salah dengan itu. Namun yang kerap menjadi persoalan, bahkan selalu terjadi di tiap tahun, APBD tak pernah 100% terserap habis untuk pembangunan dan selalu ada sisa. Bahkan tak sedikit pemerintah daerah yang justru menaruh uang mereka di bank biar bisa dibungakan untuk jadi pendapatan daerah. Sudah jadi rahasia umum pula, daerah dengan hasil tambang yang berlimpah justru memiliki angka kemiskinan penduduk yang tak kunjung bisa diselesaikan. Infrastruktur jalan juga sebagian dibiarkan rusak parah karena dilintasi kendaraan berat yang mengangkut isi perut bumi. Lalu, kemana larinya TKD yang selama ini disalurkan pusat tiap tahun? Secara terus terang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut selama ini penggunaan TKD oleh daerah banyak yang tak tepat sasaran, bahkan diselewengkan. Karena itu, mulai 2026, pusat mengambil langkah berbeda, bahkan terbilang radikal, yakni dengan menarik dana itu ke pusat. Dengan dana itu, pusat akan menambah program kerjanya di daerah lewat program makan bergizi gratis MBG misalnya. Tak salah jika ada yang menyebut langkah pusat itu sebagai upaya mengembalikan sentralisasi pemerintahan, bukan lagi otonomi daerah. Namun jika dihadapkan pada kegagalan desentralisasi fiskal yang sudah dimulai sejak 2001 seiring dengan dimulainya era otonomi daerah, pertanyaan mana yang lebih efektif layak diapungkan.
Bahkan, alih-alih memperkuat kemandirian, sejak berlakunya otonomi daerah, banyak daerah yang justru makin bergantung pada dana transfer pusat. Namun, kita juga tak boleh lupa, sentralisasi pemerintahan yang dijalankan Orde Baru 32 tahun lamanya juga menghasilkan pembangunan yang tak kalah buruknya. Ketimpangan pembangunan di Jawa dan non-Jawa teramat jelas terlihat di masa itu. Berangkat dari situ, jika ditanya konsep mana yang lebih baik, tentu tak ada yang lebih jika pada ujungnya masyarakat daerah yang jadi korban. Disitulah perlunya kedewasaan berpikir para pelaksana pemerintahan. Pusat dan daerah perlu duduk bersama untuk kembali mendesain ulang postur keuangan negara ini. Dengan dialog, pusat dan daerah bisa sama-sama merancang nasib bangsa ini ke depan. Jangan sampai konsep NKRI terus-menerus dipertanyakan, bukan karena konsep itu yang salah, melainkan para pelaksananya yang kurang amanah. Pemirsa, editorial Media Indonesia masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Dan pemirsa, kami sudah bergabung dengan salah satu penelpon editorial Media Indonesia kali ini. Ada Bapak Tasrik Usman yang berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Tasrik, silakan Pak. Selamat pagi Mas Ruben, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, yang pertama saya bisa memahami ya, kemudian sekaligus memberikan apresiasi kepada persatuan atau serikat daripada gubernur seluruh Indonesia yang kemarin menghadap Menteri Keuangan untuk mempertanyakan pemangkasan dana transfer daerah sejumlah 650 T untuk seluruh Indonesia. Karena biar bagaimanapun pemotongan ini akan sangat dirasakan oleh baik pemerintah dan masyarakat. Karena kalau dengan dipotongnya hampir 50%, itu berarti kan dana itu hanya terpakai untuk dana rutin, dana belanja rutin. Kemudian dana-dana untuk infrastruktur yang sudah dijanjikan oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia dalam kampanye kemarin, ini mau tidak mau harus tertunda. Nah, untuk itu saya berharap kepada Menteri Keuangan, kemudian Pak Presiden, untuk bagaimana mengkaji kembali kebijakan ini. Karena kalau ini diberlakukan, ini sangat memberatkan. Kita ketahui ruang fiskal kita memang agak sedikit terganggu. Ini akibat pemerintahan terdahulu, di mana kita harus membayar hutang luar negeri itu 800 triliun per tahun. Tapi juga tidak berarti pemerintahan sekarang lalu membebankan itu ke daerah. Terus terang kami dari Kalimantan Selatan, itu kan kita penghasil devisa batubara yang cukup besar. Kalau kita dikurangi sampai 48%, ya kita pemerintah dan masyarakat Kalimantan Selatan merasa dirugikan. Jadi saya berharap sekali lagi Presiden dan Menteri Keuangan untuk mengkaji kembali kebijakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin atas tanggapan Anda. Mas Indra, kalau Mas Tasrik ini mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Provinsi dan juga mengkritisi ya apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini, Menteri Keuangan kita. Pemerintah nah pusat itu seperti apa? Sebenarnya siapa sih yang, apakah memang dirugikan rakyat akhirnya dengan ada pemangkasan ini? Ya, karena kan begini sebenarnya, memang dana transfer ke daerah itu salah satu yang dana segar yang menjadi andalan
bagi pemerintahan daerah selama ini ketika otonomi daerah sudah berlangsung untuk membiayai banyak hal urusan daerah, kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Program ini kan dibuat oleh para kepala daerah untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tempat dia memimpin begitu kan. Dan masing-masing daerah pasti punya keunikan dan perbedaan apa yang menjadi prioritas. Ada yang mungkin prioritasnya infrastruktur dulu, ada yang prioritasnya kesehatan dulu, ada yang prioritasnya misalnya pendidikan dulu, macam-macam nih. Nah ini pemerintah daerah yang mengatur kan. Lalu kemudian ketika dana segar yang disebut dana TKD yang ditransfer dari pusat ke daerah, karena ada juga bagi hasil sebelumnya. Misalnya gini, ada sebuah daerah penghasil sumber daya alam tertentu begitu besar di daerah itu. Nah dari Seperti pajak itu kan ditarik pusat, ketika dibagi ke daerah kok jadi kecil. Ini mereka merasa dirugikan. Seperti tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka berikan. Gitu. Nah, karena mereka mau memajukan daerah mereka dan berpikir bahwa sumber daya alam kan banyak nih. Sudah ditarik pajaknya oleh pemerintah pusat, maka harusnya kembali ke daerah. Dana bagi hasil ibaratnya disebutnya DBH kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ketika programnya ada, tapi uangnya nggak ada, atau kurang, atau terbatas, atau cekak, maka tentu saja ada program-program mensejahterakan masyarakat terganggu. Jadi pemangkasan ini memang harus betul-betul dihitung ulang oleh pemerintah pusat. Kalau asosiasi pemerintah provinsi kan meminta membatalkan gitu ya. Ini dikaji dulu deh. Baik. Apakah semangatnya ini karena soal efisiensi anggaran atau mau sekedar menarik ke pusat dan pusat yang akan melakukan. Nah kalau itu kan namanya sentralisasi. Nah ini harus dibicarakan dulu nih. Apakah kita mau kembali ke resentralisasi? Disebut resentralisasi atau ada persoalan apa? Itu satu hal memang Febrian. Tetapi memang di sisi lain ada pertanyaan-pertanyaan juga selama belum ada pemangkasan anggaran dari pusat ke daerah ini ternyata masih banyak juga yang disebutkan tadi dikritisi di editorial, ada infrastruktur yang nggak benar, dana dari pusat ke daerah selama ini ditaruh di mana ini? Kok masih ada jalan-jalan rusak? Kok masih ada sekolah-sekolah yang tidak baik dan lain sebagainya? Itu yang kita akan sikapi ya, bahwa kemana sih arah dari penggunaan dana daerah ini. Berarti memang sebenarnya bisa menjadi momentum. Ada dua hal yang kita sikapi di situ ya. Lebih lagi menelisik bagaimana penggunaan APBD jika memang nanti ini akan dipangkas. Kami masih akan membahas pemirsa seperti apa anggaran ini, arah pemangkasan daerah ini berjalan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jeda pariwara, kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan Mas Indra, kalau misalnya ada 18 gubernur yang nampaknya ini dari gusar menjadi guram, tapi kayaknya ada juga Mas gubernur yang tidak segusar itu, bahkan tidak sereaktif dengan seperti 18 lainnya, DKI Jakarta contohnya. Iya, tidak gusar dan tidak reaktif atau mendatangi kantor Kementerian Keuangan kan bukan berarti tidak keberatan kan. Bisa saja keberatan, dan tapi tidak reaktif. Maksudnya bukan berarti kemudian kita membaca gubernur tertentu tidak masalah atau tidak menolak ya, bukan soal itu, tapi lebih kepada kan begini, kalau kita lihat gubernur itu kan adalah pejabat publik yang dipilih secara politik. Artinya kan makhluk politik juga. Politik kan kita tahu ada dua hal cara ya, panggung depan, panggung belakang. Nah artinya sah-sah saja. Mereka menolak mau reaktif mau tidak reaktif itu sah-sah saja. Karena yang diperjuangkan adalah kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing gitu ya. Nah kalau tadi menyebut soal bagaimana sikap Mas Pram, dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta ya. Ya itu kan kalau kita lihat kemudian penjelasan selanjutnya kan adalah oke, kalau ada pemotongan, tapi kita boleh ya diizinkan untuk melakukan creative financing. Jadi punya way out yang lain. Creative financingnya seperti apa kita akan tunggu nanti bagaimana pemerintah Provinsi Jakarta membuat creative financing, karena disebutkan bahwa di situ khusus Jakarta yang kita tahu pemberitaannya ya, bahwa pemangkasan bahkan sampai lebih dari 15 triliun ya untuk Jakarta, itu pemangkasan luar biasa. Tapi Gubernur Jakarta kemarin mengatakan bahwa tidak akan mengganggu berbagai pelayanan publik, tidak ada juga disebutkan pemotongan atau pemangkasan atau penundaan gaji ASN, jadi tetap jalan. Artinya
Nyari duitnya dari mana? Ada disebut mungkin creative financing yang dimaksud Gubernur Jakarta itu. Nah, kita tunggu saja seperti itu. Jadi masing-masing punya way out. Baik. Tapi yang kemarin datang ke Kementerian Keuangan pasti juga punya way out. Cuman kan tetap mempertanyakan, kok sebegini besarnya penarikan? Kita kan otonomi daerah. Ini kan desentralisasi. Ada undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, Undang-Undang 1 2022. Ini bagaimana penjelasannya? Itu sah-sah saja juga. Tapi yang pasti... Jadi baiknya sebelum memangkas, apakah perlu dibicarakan dulu dengan pihak daerah, DPRD misalnya? Harus ada penjelasan pemangkasan atas nama ruang fiskal yang sempit ini penghitungannya untuk apa? Apakah kemudian misalnya pengelolaannya ini yang sebenarnya diserahkan ke daerah masing-masing mengelola, sekarang ditarik lagi ke pusat untuk dikelola sama pusat saja deh, toh programmu akan jalan gitu. Programmu akan jalan daerah, tapi yang ngelola pusat. Nah, apakah itu? Kalau itu loh, itu berarti sentralisasi, akan ada resentralisasi. Ini agak bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah pusat ya, dalam hal ini mungkin Menteri Keuangan, untuk menjelaskan supaya clear dan seperti apa. Kemarin memang ada penjelasan akan kembali dilakukan lagi, tidak dipangkas lagi ketika keuangan sudah sehat di kuartal 1, akhir kuartal 1 tahun depan. Itu ada penjelasannya begitu juga. Nah, kita nantikan saja, karena kita semua menantikan arah pemangkasan dana daerah ini seperti apa ujungnya. Baik, terima kasih Mas Indra. Tentunya kita akan menantikan, tapi yang pasti pada akhirnya ini pusat dan juga daerah tidak boleh saling menyalahkan. Keduanya ini harus bisa duduk bersama, merancang postur dari keuangan negara dengan berbasis keadilan dan juga tanggung jawab. Tentunya pemotongan dana transfer tidak boleh mematikan pertumbuhan di daerah, namun juga tidak boleh membiarkan keborosan dan penyelewengan terus terjadi. Ketika pusat dan daerah bisa sama-sama dewasa dalam mengelola anggaran, saat itulah semangat otonomi dan juga persatuan dalam NKRI bisa benar-benar hidup. Dan demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini pemirsa. Saya Febri Rahmat pamit, selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.